أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ancaman bagi umat Islam bukan lagi sekedar terjerembab di dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tetapi dosa yang Nabi menggambarkannya, pagi masih beriman, sore kafir. Dosa apa namanya? Inilah yang para ulama menyebut sebagai dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Nawaqidus syahadatain, pembatal dua kalimat syahadat. Dan cilakanya, tidak sedikit umat Islam yang hari ini terlibat dalam dosa ini sambil tidak menyadari dia telah terlibat dalam dosa yang telah membatalkan imannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Sidang Jumat rahimakumullah, segala puja dan puji, keagungan, kemuliaan, kecintaan dan ketaatan marilah kita serahkan kepada pemilik sejatinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam sejahtera marilah senantiasa kita doakan semoga tercurah kepada manusia pilihan, Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, sekaligus qaidil mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, di dalam surah Ali Imran 140 Allah Ta'ala berfirman: Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Artinya, jika kalian umat Islam pada perang Uhud mendapat luka, derita, kekalahan, maka mereka pun kaum musyrikin Quraisy, kaum kafir, pada perang Badar mendapat luka, derita dan kekalahan yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan agar sebahagian kalian dijadikan Allah gugur sebagai syuhada, dan Allah tiada menyukai orang-orang yang zalim. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam ayat ini terdapat sebuah sunnatullah yang Allah sampaikan kepada kita, yaitu hukum Allah bahwasanya yang namanya kemenangan dan kekalahan itu adalah perkara yang bersifat niscaya, tidak bisa dielakkan. Dia bergilir. Kadang umat Islam berjaya, kadang umat Islam kalah. Kadang kaum kafir kalah, kadang kaum kafir berjaya. Qadarullah dalam perjalanan sejarah umat Islam, yang dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa umat ini dari awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sampai eksistensinya berakhir, yaitu ketika angin lembut, lebih lembut dari sutra, aromanya wangi seperti misik berhembus dari Yaman, atau dalam riwayat lain dari Syam. Angin ini akan mencari-cari orang beriman sampai yang imannya tinggal seberat
biji zarrah sekalipun, seberat biji atom akan dicari oleh angin ini untuk diwafatkan baik-baik. Sehingga yang disisakan tinggal di dunia ini adalah syirarin nas, kata Nabi. Manusia-manusia yang paling buruk, manusia-manusia yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat. Mereka akan berbuat aneka mungkarat, kerusakan, kemungkaran, sampai Allah takdirkan mereka lah yang mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Nah, saudaraku rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwa perjalanan sejarah umat ini akan terdiri dari 5 babak. Dan babak demi babak berganti menurut hadis ini, dikaitkan dengan pergantian karakter, tabiat, ciri khas dari kepemimpinannya. Qadarullah, kita yang hidup sekarang ini di era modern ini telah berada di babak keempat. Sehingga dunia ini memang benar-benar sudah menuju perjalanan ujungnya. Dan karenanya berbagai alamatus sughra, tanda-tanda kecil sudah banyak sekali kita saksikan. Sehingga tidak sedikit pengamat akhir zaman yang condong meyakini bahwa tanda-tanda besar yang jumlahnya hanya 10 sudah around the corner, sudah di pengkolan jalan. Tidak lama lagi kita akan menyaksikan tanda-tanda besar, karena dunia ini tidak lama lagi akan berakhir. Nah, yang paling penting kita ambil kesimpulan atau pelajaran dari hadis riwayat Imam Ahmad ini, ternyata dari 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, hanya 2 babak atau lebih tepatnya 1,5 babak, di mana umat Islam itu ditakdirkan berada dalam kondisi kekalahan. Babak yang pertama adalah babak di mana Nabi dan para sahabat berjuang ketika mereka masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Dan kita tahu dari kajian sirah nabawiyah, sejarah perjuangan Nabi, sewaktu Nabi dan para sahabat berjuang di Mekah, mereka adalah kaum yang minoritas. Mereka tertindas, mereka terbatas ruang geraknya. Sehingga setiap hari para sahabat bersama Nabi mengalami kriminalisasi, marginalisasi, penzoliman, penganiayaan, penyiksaan, pengusiran dari rumah, bahkan pembunuhan. Namun di babak pertama itu juga, di bagian berikutnya yang kita kenal dengan Fatrah Madaniyah, periode Madinah setelah Nabi dan para sahabat diperintahkan Allah hijrah ke Madinah, situasi berubah. Di kota Madinah Nabi dan para sahabat menjadi yang mayoritas. Mereka memiliki kendali atas situasi dan kondisi, sehingga kaum-kaum kafir di luar kaum muslimin berada di bawah kendali Nabi dan para sahabat. Dan Masya Allah, dengan izin Allah, hanya dalam tempo 10 tahun, kota Madinah menjadi Madinah Al-Munawwarah, menjadi kota yang bercahaya dan cahayanya bersinar, ya, menyinari seluruh jazirah Arab. Sehingga yang tadinya masyarakat jazirah Arab tenggelam di dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, hidup di bawah naungan nurul Islam, cahaya Islam. Yang tadinya masyarakat jazirah Arab tenggelam di dalam kesesatan syirik, mereka hidup di atas tauhid. Masya Allah. Nah, ini satu-satunya babak selain babak yang satu lagi akan kita jelaskan, di mana Nabi dan para sahabat kaum muslimin berada dalam kondisi kekalahan, yaitu di Mekah. Sedangkan babak yang berikutnya yang selain daripada babak 1 Said A ini adalah babak keempat, babak yang kita jalani sekarang ini. Nabi mengatakan bahwa babak keempat ini dijuluki sebagai babak kepemimpinan mulkan jabarian. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, bahkan menyingkirkan aturan main Allah dan Rasulnya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kalau kita umat Islam hari ini merasakan begitu banyak kriminalisasi, marginalisasi, penganiayaan, penyiksaan, pembunuhan bahkan terhadap kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, ini adalah bagian dari sunnatullah, skenario akhir zaman yang Allah sedang takdirkan pada kita. Karenanya tadi ayatnya kami bacakan, Allah menjadikan bergiliran kemenangan dan kekalahan itu agar kita bisa dilihat siapa yang beriman, siapa yang benar-benar ingin kebaikan dan kebenaran bagi dirinya di akhirat dan di dunia dan bagi umat ini. Saudara sekalian rahimakumullah, banyak hadis menggambarkan era yang kita hadapi sekarang ini. Di antaranya misalnya hadis yang sangat masyhur, riwayat Imam Bukhari ada, riwayat Muslim ada, riwayat Imam Ahmad juga ada. Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim." Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak. Ka qita'il lailil muslim, laksana malam yang gelap gulita.
Jadi Nabi sudah menggambarkan era yang kita jalani sekarang ini seperti malam yang gelap gulita. Kenapa Nabi menggambarkannya seperti demikian? Karena hanya di era inilah kita tidak boleh menyalakan lentera Rabbani, lentera yang datang dari Allah Ta'ala. Kita dipaksa untuk menggunakan lampu tempel, man-made products, ya, buatan manusia, yang kemudian dipromosikan sebagai sumber cahaya, sumber penerangan, sebagai sebab persatuan dan kesatuan, padahal ini adalah dusta. Lentera Rabbani adalah lentera yang sesungguhnya yang akan menimbulkan cahaya yang luar biasa. Apa itu lentera Rabbani? Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Rabb mereka menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Tapi hari ini tidak ada jengkal bumi bahkan milik kaum muslimin yang diperkenankan menggunakan lentera Rabbani ini sebagai ideologinya, sebagai jalan hidupnya, sebagai sumber nilai, sumber norma, bahkan sumber hukumnya. Tidak ada. Sehingga kita harusnya bertanya kepada diri kita sendiri, sampai kapan kita akan biarkan situasi ini? Sampai kapan kita terus-menerus berpura-pura menggunakan lampu tempel yang kita cari-cari kecocokannya dengan lentera Rabbani ini? Yang kita sendiri umat Islam kemudian ikut serta dalam permainan lampu tempel ini dengan mengatakan lampu tempel ini cocok dengan Islam. Ayat pertamanya cocok dengan Qul huwallahu ahad, ayat keduanya cocok dengan ini, ayat ketiganya cocok dengan itu, padahal hakikatnya dia bukan lampu yang datang dari Allah Ta'ala. Sehingga bagaimana dia akan menimbulkan cahaya yang terang benderang? Tidak mungkin. Dia adalah man-made products, buatan manusia. Saudaraku rahimakumullah, selanjutnya bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang sama tadi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di era yang gelap gulita itu, kata Nabi, di pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya dia menjadi kafir. Atau sore harinya dia masih beriman, pagi harinya dia menjadi kafir. Dia rela menjual agamanya demi kenikmatan dunia. Jadi saudaraku rahimakumullah, Allah mentakdirkan kita hidup di babak keempat ini, the darkest chapter of the Islamic history, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, di mana di babak ini Nabi sudah peringatkan 15 abad yang lalu, ancaman bagi umat Islam bukan lagi sekedar terjerembab di dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tetapi dosa yang Nabi menggambarkannya, pagi masih beriman, sore kafir. Dosa apa namanya? Inilah yang para ulama menyebut sebagai dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Nawaqidus syahadatain, pembatal dua kalimat syahadat. Dan cilakanya, tidak sedikit umat Islam yang hari ini terlibat dalam dosa ini sambil tidak menyadari dia telah terlibat dalam dosa yang telah membatalkan imannya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kita perlu memberi contoh apa ini pembatal keimanan. Salah satu contohnya adalah seorang muslim dengan tenangnya mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ketahuilah, kalimat sesederhana ini sudah cukup mengantarkan orang itu nawaqidul iman, batal imannya. Loh, dari mana Ustaz tahu? Ya tentu dari dalil. Misalnya dalil apa? Surat Ali Imran 19, Allah Ta'ala menyatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama, jalan hidup yang Allah ridhai hanyalah Islam. Bagaimana mungkin seorang muslim yang membaca Al-Quran ketemu dengan ayat ini, kemudian dia merasa dirinya lebih cerdas dari Allah Ta'ala, dia merasa lebih bijaksana dari Allah Ta'ala, sehingga dia berani mengatakan semua agama sama, padahal tidak ada ayatnya di mana Allah mengatakan sesungguhnya Allah ridho dengan semua agama. Tidak ada. Allah hanya ridho pada satu. Nggak puas dengan ayat ini, masih ada ayat yang lain. Ali Imran 85, Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai din, jalan hidup, agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala dan dia di akhirat tergolong orang-orang yang merugi. Nggak puas dengan ayat ini, masih ada ayat lain lagi, surat Al-Hijr ayat kedua, di mana Allah Ta'ala berfirman, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kelak nanti di akhirat, orang-orang kafir itu seringkali menginginkan, mengandaikan waktu di dunia mereka menjadi muslim. Artinya apa? Mereka menyesal telah memilih selain Islam sebagai jalan hidup. Bagaimana Anda mengatakan semua agama sama?
Tetapi kenapa ada umat Islam yang hari ini dengan mudahnya mengucapkan kalimat seperti ini? Karena dahsyatnya ghazwul fikri, perang pemikiran, perang ideologi yang dilansir oleh musuh-musuh Islam yang memang Allah sedang izinkan memimpin dunia hari ini. Jadi ketahuilah saudaraku rahimakumullah, ujian terbesar kita di babak keempat ini, era mulkan jabrian ini, era para penguasa yang memaksakan kehendak, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya ini, adalah ujian di mana umat Islam harus mengalami kekalahan secara duniawi, sementara justru orang-orang kafir diizinkan Allah memimpin dunia. Ingat, diizinkan Allah, bukan diridhai Allah. Jangan Anda berpikir bahwa kalau Allah mengizinkan sesuatu terjadi, otomatis Allah meridhai. Tidak demikian. Contohnya, dua pasang laki perempuan atau sepasang laki perempuan, mahasiswa-mahasiswi masuk ke kos-kosan. Mereka belajar. Tiba-tiba digoda setan. Mereka berzina seperti suami istri. Mungkinkah mereka berzina tanpa izin Allah? Mustahil. Mereka bisa berzina karena Allah izinkan. Tetapi Allah ridhai, Allah tidak ridhai. Jadi hari ini, jika orang-orang kafir sedang memimpin dunia, ini atas izin Allah. Tapi apakah Allah ridha? Allah tidak ridha. Allah tidak ridha bahwa manusia kemudian memimpin masyarakat luas tidak dengan aturan Allah, tidak dengan hukum Allah Ta'ala. Ini juga termasuk contoh dari pembatal keimanan yang kedua. Apa misalnya? Seorang mengaku muslim, tetapi dia ridha dengan hukum selain hukum Allah. Tidak boleh. Seorang muslim itu harus yakin hukum Allah tidak ada tandingannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 57 dan surat Yusuf ayat 40. Allah Ta'ala dengan tegas jelas menyatakan, Inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum hanya milik Allah. Jadi seharusnya seorang muslim itu hanya tunduk kepada hukum Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Ya kita sekarang ini mau tidak mau harus tunduk pada hukum selain hukum Allah. Tetapi bukan berarti kita menerimanya dengan penuh keridhaan. Yang jadi masalah adalah kalau kita menerimanya dengan penuh keridhaan. Karena apa? Nabi jelas-jelas mengatakan dalam sebuah hadis, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Bagaimana maksudnya dengan lisan? Ya sampaikan, ceramahkan bahwa yang batil itu batil, yang hak itu hak, dan semestinya kita berpihak pada yang hak. Kita tinggalkan yang batil, sekalipun mungkin realitanya belum sanggup kita kerjakan. Kemudian kata Nabi, "Wa man lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika dha'ful iman." Tapi kalau nggak sanggup juga, dengan tangan nggak sanggup, dengan lisan nggak sanggup, maka dalam hati kata Nabi. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Apa maksudnya dalam hati? Ingkari di dalam hati kita. Makanya di hadis yang lain kata Nabi, barang siapa yang mengingkarinya saja tidak ada, berarti tidak ada iman sama sekali dalam dirinya. Nawaqidul iman, batal imannya. Jadi saudaraku rahimakumullah, dahsyat sekali situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Tapi ketahuilah, alhamdulillah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad tentang babak demi babak yang akan dilalui oleh umat Islam ini, Nabi tidak mengatakan bahwa babak keempat ini, this is the final chapter. No, this is just a terminal. Ini cuma terminal saja. Sehingga Nabi mengatakan bahwa babak keempat ini akan berlalu ketika Allah berkehendak dia berlalu. Untuk kemudian datang babak terakhir, babak kelima. Apa itu? Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakata. Kemudian akan tegak kembali kekhalifahannya mengikuti metode kenabian, kemudian Nabi diam. Para ahli hadis mengatakan, kemudian Nabi diam mengisyaratkan sampai disitulah batas umur umat Islam. Artinya perjalanan umat ini pada akhirnya akan kembali kepada kejayaan dengan tegaknya sistem Islam yang disebut dengan khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kita jujur membaca sejarah dan membaca hadis ini, justru Allah Ta'ala sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada umat Islam. Karena apa? Hanya 1,5 babak kita ini berada dalam kondisi di bawah kejayaan. Kita dalam kondisi kekalahan, yaitu babak pertama Said A ketika Nabi dan para sahabat berjuang di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, dan babak keempat sekarang ini. Tapi babak 1 Said B, babak 2, babak 3, dan babak kelima nanti kita akan mengalami kejayaan insyaallah ta'ala. Tinggal masalahnya, sanggupkah kita bersabar dan kita tetap istiqamah sekalipun kita sedang berada dalam kekalahan saat ini. Karena tidak sedikit umat Islam hari ini yang karena kekalahan ini begitu membuat dirinya menderita, sehingga akhirnya mereka menggunakan kaidah orang kafir. Mereka menyerah. Apa itu kaidah orang kafir? If you can't beat them, you join them. Kalau kamu nggak bisa mengalahkan mereka, gabung aja sama mereka. Akhirnya mulailah muncul muslim-muslim yang cara berpikirnya, hatinya, loyalitasnya sudah mirip seperti orang kafir. Di bidang ekonomi dia pakai riba,
Di bidang politik dia mengakui ada kedaulatan selain Allah Ta'ala. Di bidang hukum dia rela untuk meninggalkan hukum Allah Ta'ala. Di bidang budaya dia dengan budaya hedonisme, dengan budaya materialisme, dengan budaya sekularisme. Di bidang ideologi dia rela meninggalkan Islam sebagai ideologinya dan dia mengambil ideologi lain di luar Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Babak keempat yang sedang kita jalani sekarang dijelaskan juga oleh Nabi dalam sebuah hadis yang lain. Hadis ini sahih. Riwayat Bukhari ada, riwayat Muslim ada. Nabi bersabda, "La tattabi'unna sunan alladzina min qablikum shibran bishibrin wa dhira'an bidhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum." Sungguh kalian umat Islam kelak nanti benar-benar akan mengikuti cara hidup, way of life, jalan hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti itu masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus mengikuti mereka. Para sahabat bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara?" Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud yang akan diikuti oleh umat Islam di akhir zaman itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab dengan satu kata yang singkat namun padat, "Faman," yang artinya who else? Siapa lagi kalau bukan mereka? Para sahabat ketika mendengar hadis ini, mereka tercengang. Mereka tercengang bukan karena tidak percaya dengan Nabi. Mereka yakin Nabi tidak pernah berdusta. Tetapi yang membuat mereka tercengang adalah mereka heran. Kok bisa kejadian ya? Umat ahli Quran ini ngekor sama umat ahli Taurat, ahli Injil. Ini bagaimana ceritanya? Padahal Taurat dan Injil tidak ada jaminan garansi keasliannya dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sedangkan Al-Quran satu-satunya kitabullah yang dijanjikan oleh Allah tidak akan berubah. Jangankan satu kata, satu huruf pun tidak akan berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang mewahyukan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan memeliharanya. Tapi para sahabat tercengang mendengar akan terjadinya suatu situasi kondisi dunia di mana umat Islam ini ngekor sama Yahudi dan Nasrani. Para sahabat dulu boleh bingung, para sahabat dulu boleh tercengang. Nah, kita yang hidup di era sekarang ini, Pak, di babak keempat ini, babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam ini, bukan saja mengerti hadis ini, Pak, kita yang mengalami. Bukankah semenjak runtuhnya kekhalifahan yang terakhir, yaitu Kesultanan Utsmani Turki pada tahun 1924 Masehi, 1342 Hijriah, kemudian negeri-negeri kaum muslimin menjadi centang perenang, dan kemudian Allah Ta'ala izinkan the Europeans and the Americans lead the world. Pihak Barat, Eropa, Amerika yang memimpin dunia. Sehingga dengan kata lain, semenjak saat itu, dunia ini digenggam oleh kekuatan the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Dengan peradaban mereka yang sangat sekularistik dan materialistik ini. Karenanya hari ini, mencari muslim yang ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, mudahnya luar biasa. Bahkan saking mudahnya kita harus khawatir kalau kita sedang sisiran di depan cermin, jangan-jangan dia pun termasuk yang sudah menjadi korban kebarat-baratan. Saudaraku rahimakumullah, namun kami khatib wajib mengingatkan bahwa sesungguhnya ini bukan situasi yang bakal berlangsung terus-menerus, sehingga ada futurolog dari Amerika, keturunan Jepang, yang mengatakan bahwa dunia akan berakhir dengan kemenangan bagi demokrasi dan kapitalisme. No, this is a lie. This is a great lie. Ini adalah kebohongan yang besar. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan Muhammad SAW bukanlah produk hawa nafsunya. Semua yang diucapkannya adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad tentang periodisasi perjalanan sejarah umat Islam, Nabi jelas mengatakan bahwa babak yang sedang kita jalani sekarang ini bukan final chapter, bukan babak terakhir. Kita akan menjelang babak kelima. Apa itu babak kelima? Tegaknya kembali sistem Islam. Karenanya saudaraku rahimakumullah, mulai dari sekarang kita harus memainkan peranan kita dengan cara apa? Mintalah kepada Allah Ta'ala.
Kalau memang kita ingin hidup di bawah naungan Islam yang sebenarnya, yang semestinya, minta kepada Allah semoga kita diizinkan, dipanjangkan umur kita menyaksikan dan ikut menjemput babak kelima itu. Tapi kalaupun kita tidak berhasil mengalami masa itu, tidak masalah. Yang penting posisi kita bukan mendukung babak keempat ini. Posisi kita tidak ikut-ikutan teriak-teriak untuk menyatakan bahwa sistem ini sudah harga mati. Tidak. Kita akan mengatakan ini bukan sistem yang ideal. Ini sistem yang bermasalah. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan dengan keyakinan kita, dengan doa-doa kita, Allah akan izinkan kita mencicipi, ikut berjuang menjemput babak kelima. Dan sebelum itu terjadi, perlu disadari bahwa prinsip di dalam kita berpindah dari babak keempat ke babak kelima adalah prinsip yang harus mengikuti contoh Nabi dan para sahabat. Tidak mungkin kita meninggalkan babak yang penuh kezaliman sekarang ini menuju babak penuh keadilan kelak nanti dengan mentalitas ingin jalan-jalan di taman bunga sambil nyanyi-nyanyi main gitar. Mustahil. Mau tidak mau kita harus meneteskan air mata kita, keringat kita, bahkan darah kita. Kenapa? Karena begitulah Nabi dan para sahabat dahulu kala berjuang. Darah mereka menetes, keringat mereka menetes, air mata mereka menetes ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya ada 3 pilar yang kita harus siap untuk wujudkan agar kita bisa ikut merebut, menjemput babak kelima itu. Apa itu 3 pilar itu? Pertama, al-iman. Yang kedua, al-hijrah. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ya, kita beriman dan kita kokohkan iman kita, dan kita terus harus bertanya apakah iman kita ini sudah baik dan benar, atau jangan-jangan iman kita ini masih iman yang campur aduk antara syirik dan tauhid. Nauzubillah min dzalik. Setelah itu mari kita berhijrah. Hijrah ini ada 2 tahapan. Ada hijrah yang sifatnya maknawi, hijrah yang sifatnya moralitas, intelektualitas, spiritualitas, kita berhijrah dari yang buruk menuju yang baik. Tetapi ada hijrah, yaitu hijrah geografis. Yang cepat atau lambat kita harus mengalami hijrah geografis itu. Kemana kita hijrahnya Ustadz kalau geografis di era modern ini? Ke tempat di mana pemimpin kita akan muncul. Siapa pemimpin kita? Pemimpin kita adalah salah satu tanda akhir zaman yang munculnya di sela-sela tanda-tanda besar, yaitu Al-Mahdi. Dan sudah banyak ulama-ulama akhir zaman yang mengatakan tampaknya kemunculan Al-Mahdi is very close, sudah sangat dekat. Karena apa? Ciri-ciri kemunculannya sudah muncul. Lalu kemana kita hijrahnya? Secara umum kita hijrahnya ke Syam. Kenapa? Karena di sanalah Al-Mahdi kelak nanti akan memimpin khilafah ala minhajin nubuwah, dengan ibu kota awalnya Damaskus dan ibu kota terakhirnya Baitul Maqdis. Namun bagi mereka yang ingin mendapatkan yang lebih mulia lagi, berniat dan bertekadlah dan memintalah kepada Allah semoga kita bisa berhijrah ke Mekah, karena di Mekah itu adalah kalangan as-sabiqunal awwalun, para pionir yang akan membaiat Al-Mahdi, dan mereka menjadi cikal bakal awal dari generasi ya yang menegakkan bersama-sama Al-Mahdi al-Islam ini di babak kelima kelak nanti. Saudaraku rahimakumullah, setelah itu kita bergabung dengan Al-Mahdi, maka bersama-sama dengan umat lainnya yang sudah ikut bergabung, kita akan menjalankan proyek besar kita, yaitu al-jihadu fi sabilillah. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan khatib apa yang kami sampaikan hari ini menjadi manfaat dunia dan akhirat bagi kita bersama, karena sesungguhnya hari ini banyak sekali orang yang putus asa untuk memperjuangkan Islam, padahal justru kita sudah mendekati saat-saat yang sangat menentukan perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima. Ya. Dan perlu diketahui, hadirnya Al-Mahdi tidaklah melalui free lunch, makan gratis, tidak. Bersamaan dengan hadirnya Al-Mahdi, mau tidak mau kita harus melewati masa-masa yang sangat berat. Karena apa? Seiring dengan munculnya Al-Mahdi akan ada peristiwa-peristiwa alam yang dahsyat yang terjadi, termasuk terjadinya shutdown of modern technology. Kita harus siap-siap menghadapi situasi itu. Karenanya berbagai hadis tentang peperangan yang dipimpin Al-Mahdi kelak nanti mengisyaratkan kita menggunakan kembali sarana-sarana seperti masa lalu. Kita berkuda kembali, kita menggunakan pedang, tombak, panah, ya, dan seterusnya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, Nabi bersabda, wa'udtum min haitsu bada'tum. 3 kali Nabi mengucapkan kalimat yang sama ini. Kalian akan kembali kepada situasi seperti sedia kala. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar beriman, bertakwa, dan tetap memiliki optimisme sekalipun kita sedang hidup dalam kondisi gelap gulita hari ini. Tetapi sesungguhnya ini bukan kegelapan yang abadi, ini kegelapan yang sementara, untuk menguji kesabaran kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li
لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان خاصة في فلسطين في غزة في سوريا في الشام في ميانمار وفي زنجان وفي إندونيسيا وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المؤمنين المخلصين الموحدين المجاهدين في سبيل الله في كل مكان وفي كل زمان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة